Bapak pas nih dengan orang kota bumi nih. Jadi kan digotong tuh. Ini jangan sampai mentok nih. Tinggal tarik. Ayo gotong yuk. Ayo Pak di sana Pak. Gotong. Jangan pakai peci Pak. Mayat mah. Iya, oke. Di sana digotong. Iya. Dari jauh. Nanti saya arahkan. Ah, apa? Enggak, dari sini aja. Biar kelihatan. Ya. Tiga orang aja kurus mah. Tiga orang. Ayo. Dari jauh. Iya. Ya, oke. Ya. Lo kalau ngatur, mayatnya udah tinggal tidur aja. Ayo Pak, ketemu Pak. 3 orang Pak. Ayo. Ya. Oke. Ngegotong aja ngomong. Lurus ini nih Pak, posisi ini nih. Sini. Terus sini. Terus lagi. Ah, udah. Ada kesinian mayatnya. Ah, udah. Nah, ini apa? Ntar dulu, jangan ini. Tangan mayit, Pak, 2 mazhab. Ada yang begini, itu berlaku untuk mayit yang kurus. Kalau mayit yang gendut, ini Masya Allah. Boleh begini, cuma rada ke depan. Soalnya nanti ketika ditidurkan, dia nggak begini. Nah, ini lebih susah. Rada ke depan. Kalau yang gendut siapa? Kalau yang gendut, yang inilah yang gemuk. Ini tangannya aja gede. Nah, ini yang harus dipahamkan kepada masyarakat. Kok Pak Haji ini dilurusin? Masalahnya ini 2 mata boleh saja. Nah, kalau ini tangannya begini, orangnya gendut, ininya gede. Waduh, kasihan Pak, mumbul banget. Kan sunahnya di bawah ini Pak. Sunahnya sini. Bawah dada. Begini. Nah. Jadi gitu ya. 2 mazhab sebenarnya. Ini boleh lah. Begini boleh, begini terus boleh. Mananya? Untuk sholat itu kan Rasulullah kabbaro bertakbir wa doa yadahul yumna alal yusro. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi tangan kiri atau kanan dulu? Ada orang diputer kan? Nggak usah. Diputer dulu, baru begini lagi. Mana bisa? Banyak kan? Ditanyanya macam-macam alasannya. Jadi Rasulullah tuh kabbaro Rasulullah wa yadau yadahul yumna alal yusro. Bagaimana posisinya? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Yang paling viral adalah begini. Ini mazhab kita. Begini boleh. Cuma kalau begini yang pantas di sini. Yang nempel bukan ini mah ditempel ngejauhin begini lagi. Yang nempel ke ini manakib, bukan ini mah dia coba-coba nempelin ini. Orangnya nggak tahu atau gimana,
nggak mau nempel, jauhin, dia begini lagi. Oke, ya gitu ya. Tangan kalau ini nggak apa-apa. Seandainya kita mau ini, rada di depan terutama tangan ini tuh. Ketika dia dibaringkan ke kanan, nggak mengganjal, rada ke sini. Oke. Kalau diikat boleh Pak. Kalau misalnya nggak bisa diikat gitu tanya. Kalau diikat dengan ini aja Pak, dengan kain ihram Iya. bisa nanti. Enggak. Dengan kain ihram bisa diatur. Oke. Kembali. Mayatnya jangan mendelik. Tidur. Iya, loh, mayat mah kagak Tidur lagi. mendelik. Selamat jalan ya Pak ya. Mudah-mudahan kuburannya diluaskan. Nah, ini Baru. Nah, kalau kukunya panjang boleh dipotong di sini, boleh sono. Kalau di sini boleh diselipin di kain kapan di dalam. Nah, apa? Jadi gini, masalah anggota badan itu sedapat mungkin yang terbawa oleh kelahiran itu ikut di sini. Makanya ada yang berpendapat dimotongnya sini, diselapin di sembarang di dalam. Dan ini lebih bagus karena dia udah bersih, kemandiin. Ada orang yang memotongnya sebelum dimandiin. Berarti dia tuh nggak ikut dimandiin dianya. Kan gitu kan? Kalau mau di sono dipotongnya setelah dimandiin, Pak. Ya. Nah, rambut disisir. Kalau ibu rambutnya dikepang 3, kiri kanan ke belakang, diikat. Kalau ini boleh. Kalau ibu-ibu sekarang mah gaya Thailand, pendek, susah, sama. Oke. Nah, ini caranya nih gimana? Kurang etika. Iya. Nah, sebentar. Anggota tubuh yang bawaan dari fitrah kelahiran itu sedapat mungkin ikut. Kalau pun nggak dipotong nggak apa-apa. Ya. Kemudian anggota tubuh yang ikut dengan tubuh tapi bukan bawaan dari kelahiran, gigi palsu, apalagi susuk, pen. Sebentar dulu, dengerin dulu. Kalau memang mungkin dan mudah, jangan diikutkan. Kan gigi palsu ada yang bisa dicopot kan, jangan ikut. Kecuali kalau yang sudah paten ya, biarin dia ikut. Pen susah lah, nggak apa-apa. Gitu ya. Gimana Pak? Nanti itu bab menyolatkan nanti ya. Kalau saat datang disemayamkan sedapat mungkin posisinya sama. Begini. Ya, kepala di sini di utara. Sedapat mungkin, tapi kan rumah kita kadang-kadang kan posisinya macam-macam. Sedapat mungkin. Nah, maka kita aturnya ketika digotong ke masjid, dari masjid ke kuburan, nanti ada babnya. Ya. Oke? Nah, ini dilepetin ini diangkat, Mas. Ini lo, diangkat, Mas. Biar ini tuh. Nah, ini nih, terus. Nah, ini nih, Mas nih. Kencengin, Mas. Jadi mayatnya biar ini, ya. Nah, kalau mau pakai kapur barus, mau ini dan lain-lain, kapas segala macam. Nah, sekarang nih, ya. Dan lain-lain. Kalau mayatnya itu tadi luka dan itu wajib, ya. Nah, kalau mau normal pakai kapas itu satu yang lubang, bibir segala macam tutup supaya jangan ada keluaran cairan, ya. Atau yang ini riskan dengan keringat, ketek di ini, selangkangan. Jadi
mohon maaf ibu, ini di kita mah diada-adain sih, bahkan katanya di mukanya kapas, bentuknya kapasnya harus, jadi serem banget jadinya. Padahal nggak ada hadisnya, ya Allah, serem banget. Jadi gini, astagfirullah, kita ini, aduh ya Allah, Rabbi. Itu sih kita menontonnya sinetron ya. Oke. Ini dulu kalau gitu. Lipat dulu. Ya. Kalau mau pakai kapas ya. Oke. Ini dulu, ke sono dulu posisinya. Ke sono dulu posisinya. Ini mayatnya beneran mayat ini. Bang. Innalillahi, dengan tenang. Iya. Iya. Enak kelihatannya. Iya, kelihatannya. Bentar. Jadi kapas fungsinya dua. Kalau mau pakai kapas, ya, kapas fungsinya dua. Satu untuk menyerap keringat di sini bawah punggung boleh. Yang kedua untuk menutup lubang. Takut ada cairan di bibir, di kuping, di hidung, di anus. Boleh di anus, cuma di anus ditempelin aja di ininya, nggak usah kecuali kalau yang tadi, ya. Terus mungkin yang cepet keringatan di ketiak, ketek, itu fungsinya dua, untuk meresap keringat dan untuk menutup lubang cairan di lubang. Oke, di sini. Nah boleh berserta kain kapas itu, boleh kopi. Boleh apa? Nah, wewangiannya yang mantap. Hajar Aswad. Jadi, wih, mayat dasana, mantap gitu. Jangan waktu itu. Saya pengen ya. Saya pengen ketika bapak dan ibu ngurus jenazah siapa saja yang diurus itu pas sini lewat, ih wanginya mantep, Hajar Aswad begitu. Apa Hajar Aswad? Iya, Hajar Aswad atau misik apa gitu, yang mahal ya, yang mahal, misik, apalagi tuh yang ngejreng ya, malaikat subuh. Ya apa aja lah, tanya Pak Yanwar, oke? Nah udah, ini sekarang di tempat dulu sini, di bawah punggung, nanti di atas punggung, oke? Enggak, cara bukanya bisa? Oh bisa. Tipis itu. Ya paham. Paham, ya udah bagus. Ini dia berkeping-keping, ada tipisnya. Nah dibuat tipis nih kayak gini, ditipisin lagi. Ini nih tuh, ini dibelah lagi bisa. Nah di sini nih Pak, di punggung dulu. Sekarang punggung dulu, ya. Nah ini tipis gini nih, tuh segini nih, 2 baris nih. Nah sini nih, nah mantep nih, ya Bu ya. Kapur barus boleh, yang udah ini kapur barus. Tuh. Ini jangan begini Pak. Ini untuk lubang, yang kecil untuk lubang. Yang kayak gini tuh. Nah, dibuka lagi. Ya, udah pas punggung aja. Gitu. Kalau yang kecil-kecil tuh untuk lubang Pak. Ya, untuk pempres, untuk ini. Oke, mana? Kapur barus. Ya, tapi yang ini yang dihalusin. Ya. Ya, oke. Jadi boleh pakai kapur barus dan lain-lain. Yang paling penting minyaknya, ya. Hajar Aswad. Ibu ada yang bawa minyak bagus sekarang? Nggak ada. Ada. Ya udah, begitu ya. Siap. Sebentar. Ada pertanyaan gini, bolehkah kain ihram dijadikan kain kapan? Sejarahnya begini, Mus'ab bin Umair
itu pemuda yang dandindun kayak pemuda dasana. Dandannya ganteng. Kalau dandan ganteng, din agamanya mantep, dunianya tajir. Ketika masuk Islam, ibunya nggak mau masuk Islam. Dia tinggalkan ibunya, tinggalkan hartanya, semuanya hijrah dengan Rasulullah. Tahun ke-8 Rasulullah mau haji, ditanya, Mus'ab, ente mau haji? Iya, siap. Ente punya kendaraan? Saya mau jalan kaki. Ente punya kain ihram? Punya, cuma 1 lembar. Jalan kaki dari Madinah ke Mekah, kain ihramnya cuma. Ketika labbaik Allahumma labbaik di Mekah, meninggal. Rasulullah bersabda, ini asalnya nih. Rasulullah bersabda, kain kafannya adalah kain ihramnya. Bukan kayak orang dasana. Ini kain ihram saya untuk kain kafan saya ya. Ya, jangan. Sebentar, kain kafan ada rukem nggak di sini? Ada rukem nggak? Nah, tolong ya, yang rukem nih ya. Untuk kain kafan jangan dibelikan oleh rukem. Dana saja, alokasinya berapa? Kasih. Sebentar dulu, dengerin. Kain kafan yang bagus adalah ambil dari hartanya yang terbagus, yang paling halal. Jangan mentang-mentang Ustadz, udah dari saya aja kain kafan, jangan. Saya udah amanat kepada keluarga, kain kafan saya belikan yang bagus, begitu. Kalau ada rukem dan dia udah bayar, kasih saja jatahnya berapa, uang cash untuk dia tambahkan, untuk ditambahkan oleh hartanya yang bagus, gitu ya sunnahnya. Jangan dibelikan kain kafannya. Beli aja asal bagus. Kenapa? Iya. Kalau mau beli di mana nggak jadi masalah. Yang penting kain kafan itu sunnahnya ambilkan dari hartanya yang paling halal. Yang paling halal. Gimana? Jadi umumnya di kajian pelatihan itu kadang-kadang disiapkan oleh masjid itu perawatan. Tapi untuk kain kafan nggak bagus untuk mayit. Jadi rukun kematian itu hanya untuk sarana, untuk penggalian kuburan, untuk orang yang memandikan. Kalau ini untuk lain, khusus untuk kain kafannya ambilkan dari hartanya yang paling halal. Ya. Kalau gini misalnya standarnya ini kan antara 300-400 nih misalnya, kasih 400 kepada keluarganya, jangan dibeliin kafannya. Silakan bapak dan ibu tambahin dari hartanya yang paling halal untuk dibelikan kain kafan yang bagus, gitu ya. Misalkan kita kasih uang terus dia beli ke kita gitu. Tapi belinya kain itu juga. Jangan. Itu masalahnya kainnya kurang bagus. Artinya gini, kalau ada orang meninggal itu kan kadang-kadang tidak terpikirkan sama keluarga. Kemudian dia yang hukum ini bersedia kan, artinya dari kapan segala kapan sampai nanti segala sesuatu boleh, tapi yang bagus untuk mayitnya adalah belikan kain kafan yang bagus, yang diambil dari hartanya yang paling halal. Jadi gini polanya, rukun kematian itu sangat positif, cuma tolong
untuk kain kafan kalau bisa mah jangan dianggarkan, anggarkan yang lain aja biar si mayit itu dikafani oleh hasil hartanya yang paling halal. Kecuali kalau orang yang katakannya Lain lagi kalau tidak, itu lain. berarti gitu seandainya orang itu masih hidup, Ah. mempersiapkan diri yang paling baik dengan banyak beraman. Jangan mempersiapkan kuburan, jangan mempersiapkan kain kafan, yang ada wasiat kepada keluarga. Kan ada yang begitu tuh. Ini yang salah. Tolong ya, kuburan saya di sini nggak boleh. Para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal, di situ kuburannya. Kalau bisa kita meninggalnya di Tangerang, jangan dibawa ke Banyuwangi. Ngerepotin. Ya, Anda meninggal di Tangerang, Anda orang manapun ya, memang nasibnya ente itu dari Tangerang. Bahan bakunya dari pisang Tangerang. Maka kuburannya di Tangerang, jangan dibawa ke Banyuwangi. Mohon maaf ya, ini termasuk orang-orang yang militer segala macam, jangan dipulang. Anda meninggal di Mesir ya di Mesir lah, Anda meninggal di Saudi lah. Emang di situ. Dan mudah-mudahan kita ini dari Korma Madinah meninggalnya di Madinah. Dekat Rasulullah loh. Kenapa harus dibawa pulang? Mentang-mentang ada fasilitas. Betul? Yeay. Oke, apa lagi? Kapanin dulu dah. Kapanin dulu. Ayo, Mas. Oke, ini untuk punggung. Ayo, Mas. Nah, nanti untuk di atas ininya, ayo, udah ngubur sendiri, nah, pasin kepalanya, ya, nah, sebentar, Mas. Nah, ini keteknya kasih, nah, bibirnya, mata, nah, jangan gede-gede, Mas. Ya nih yang tipis dibelah, nah belah lagi gitu. Nah, kegedean, tipisin aja. Ya, ya udah, nah gitu. Oke. Nah, di bibir udah nggak usah ya, Pak, bibir ini. Iya, mata, bibir, hidung, nah, telinga. Udah ya, gitu ya. Oke ya. Nah, tadi di minyak, kopi boleh, tapi kalau minyak dengan kopi nanti ininya baunya ini ya malah ya kalau ada ini aja. Nah, oke. Tapi kapur barus bagus, Pak. Kapur barus dengan minyak bagus. Taburan itu ya. Oke. Nah, ini stanggi nih baunya yang bagus itu stangginya yang itu, Pak, yang di plastik ya. Serbuk. Satu lagi. Nah. Ini membedakan nggak? Nah, ini kayaknya bau mayat yang ini kalinya. Ya. Nah. Ini yang bau mayat ini, Pak, nih. Yang ini. Ini khas mayat ini, jangan ini. Nah, kalau stanggi ini nggak ada wanginya. Kalau nggak ada ini ya percuma aja. Iya. Ya, kalau ada wangi boleh lah. Ya. Oke. Nah, sudah ini semua ya udah. Ya. Yang tadi di ini caranya ditarik ini angkat gitu. Nah, angkat sendiri lah. Udah. Ini biar ini nih biar kencang. Oke. Udah pasir. Udah. Bentar. Ke bawahan. Terlalu gini, kurang ke sini. Taruh. Gini aja. Kurang ke sini, Mas. Itu nggak bisa diikat itu. Tarik. Tadi. Terus. Udah. Nah, udah. Ini gini, Mas. Ini gini. Ini dulu. Nah.
Gini nih, yang bisa di. Kalau jarinya itu diikat tuh. Enggak, jangan. Ini kita pressnya dengan kain ini aja, Pak. Ya, terus. Ini gini, Mas. Ini tarik dulu. Nah, ini yang bisa ke terus. Nah, itu kayak bedong. Oke. Yang kecil-kecil ikutnya. Iya. Mulai takut. Mulai takut. Mas, ini jangan ke bawah ke alam barzah. Mulai takut. Ya. Ayo, Mas. Nah, ini kurang kurang lebar tadi. Nah, ini mestinya standarnya nih bisa dimasukkan ke sini ya. Ini tadi kurang lebar. Kain kiri kanan sama aja. Kiri Apa? duluan. Mananya? Ya, kiri duluan ke kanan duluan sama. Ini kan nanti ada di tembok kuburan, nggak jadi masalah. Oh ya. Kayak yang diduluin kiri duluan ke kanan. Bahkan ada yang begini ini. Nih yang opsi kedua nih. Ayo. Pegang sini, pegang. Pegang sini. Nih, pegang. Pegang. Ayo, putar bareng. Ini lebih ngepres. Jangan Mas. Kalau ibu susah-susah begini, lebih ngepres. Ya. Kalau Bapak bingung nanti ini kurang ini, lebih baik begini aja digulung. Gini caranya tuh. Ulangi. Nah, ini diratain bareng kecil-kecil. Bareng. Nah, ini jangan sampai situ dulu. Nah, ini dapetin ikutin. Nah. Subhanallah. Oke, nggak usah ditaliin, kasihan. Nah, sini ini caranya gini. Nih, nggak usah ditaliin, nggak usah. Nah, nih gini. Gitu. Kan tali kan sebenarnya cuma kita doang, nggak apa-apa. Oke, sebelah sini. Sebentar. Pak. Syaratnya ke Bapak aja. Karena itu kaki kanan kan. Nah, talinya di sini kiri. Nanti dia ada di atas. Bukanya lebih gampang. Bukanya gampang. Caranya Di kanan. Nah, ini kan Sini benar. oh iya sebelah sana. Sebelah sana. Ya. Nah. Talinya kalau gini aja. Nah, nanti buat talinya jangan terlalu panjang. Ini kan kepanjangan nih karena takutnya ada mayat yang ini. Talinya jangan panjang-panjang supaya nggak terlalu ini. Oke. Oke ya. Ya udah, anggap udah ya. Nih, Bapak dan Ibu, sebentar. Yang kalau di kuburan nih, kadang-kadang salah narik. Ya, nih dengerin nih. Nalinya kan gini nih. Nalinya ini tali cuma segini aja nih. Nah, ini pendek dikit. Nah, nih. Saya contohkan mayat yang ini. Nah, tali gini, ini gini. Gini. Bapak dan Ibu supaya jangan ragu, ini tarik dua aja. Ya. Banyak orang malah jadi tali mati. Jadi cara nariknya dua-duanya aja tarik. Nanti juga yang tali nggak mati pasti ngikut. Jangan mana nih, jangan, udah tuh dua aja tarik. Begitu caranya, ya, oke? Ayo, ini gulung. Gulung. Minta kain satu set. Nah, gulung. Diikat. Diikat 3. Tenang Pak, ntar dikubur Pak, tenang aja Pak. Iya. 3. Terus. Nah, ini saya lengkap nih khusus untuk beliau, lengkap. Panjangnya itu. Oh, yes, tenang aja. Nawar mayatnya. Ini kan standar mayat kota bumi ini. Tuh. Wah, Bapak pas nih dengan orang kota bumi nih.
begini. Oke, dipoto kan tadi? Ditutup dulu Pak, foto Pak. Dan setiap ini tadi. Praktis kan? Iya. Saya mohon Bapak jadi perwakilan kami, saya dan Masjid Dasana ini Al-Jihad ya. Tolong ajarkan keluarga, minimal satu keluarga itu 3 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Ajarin. Kak, masa cuma anak, kan ada ininya, kerabatnya atau apa? Dalam arisan keluar, dalam talim keluarga kan ada keluarga besar. Iya, gimana Pak? Ayo, pakai, silakan. Gimana? Taruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Iya. Udah ini mayat udah. Kasihan. Tolong gulung yang rapi. Gimana Mas? Gimana? Tolong gulung yang rapi Mas. Masukin ke sini lagi. Amin. Ya. Ya, oke. Ya. Iya, oke. Iya, oke. Oke. Nah. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Gimana udah ketemu Munkar Nakir? Belum apa? Waduh, Ustaz saya ini. Oke. Begini, satu untuk orang yang ngeri, serem, pokoknya nggak takut melihat mayit ya. Itu syaratnya beberapa kali paksain turun ke kuburan. Iya, paksain. Itu saya pertama kali saya mengusung mayit ke kuburan, saya pegang ini dan lain-lain. Aduh, itu lama-lama kita masya Allah. Yang kedua, sering-sering ngebantu atau memandikan jenazah. Bertahap ya Pak? Ya, itu untuk orang yang takut dengan mayit. Bayangkan Pak, pertama kali saya memandikan mayit, itu malamnya terbayang terus mukanya. Kalau sekarang ini, habis gini nih, habis mandikan ininya, ini tikarnya saya minta. Iya, bekas dia tuh saya minta ya itu. Iya, kan ini mah nggak kena mayit Pak ini. Dan nanti kena tanah kuburan, cuci lagi. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau orang takut kepada setan itu wajar Pak. Asal jangan mindsetnya yang salah. Bahwa jenazah itu mengganggu kita jadi pocong, itu salah. Tapi kalau kita takut kepada pocongnya nggak jadi masalah, itu biasa. Saya juga kalau ketemu itu berapa kali saya, aduh subhanallah. Tapi kalau kita sering ketemu malah berani. Kalau boleh ngadu nyali Pak, boleh ngadu nyali. Mungkin saya menang nih. Siapa orang yang pernah jabatan tangan dengan pocong di pinggir pemakaman? Belum pernah kan? Wow, masya Allah. Tahu nggak Pak Ustadz Januar? Saya di karet, rumah mertua saya itu ngebelakangin makamnya Ustadz Uje.
Jadi saya kalau ngimamin di Masjid Baitul Muslimin itu depan rumah lurus, belok kiri itu mentoknya ke pagar pemakaman tuh. Udah pagar tuh. Belok kanan nanti ada pojokan tuh, belok kiri itu udah pagar terus tuh. Belok kanan lagi itulah Baitul Muslimin yang saya ngimamin situ. Masya Allah, Ibu, pocong ini, si Korin ini menyerupai jamaah saya yang paling rajin sholat subuhnya, gile. Mau nyamper ustadz kesayangan saya, kata dia. Mukanya kayak orang habis tahajud. Betapa bangganya saya di pojok sebelah sini nih, yang mau belok kanan nih. Di pojok itu. Assalamualaikum. Dia nggak mau jawab. Terus tangannya berubah jadi kapas. Ya, kira-kira kalau bapak gimana? Bisa kabur bagus. Jatuh pingsan. Kakinya nggak ada, uap doang. Terus saya bilang, hamba yang soleh, ente layak di depan. Kata dia, ustadz adalah ustadz kami. Ustadz yang di depan. Daripada saya dialog, udah saya jalan, saya pelan. Dia ngikutin di belakang. Hah? Bukan minta, emang jalan-jalan itu mah. Belok kanan ngikutin. Masuk ke masjid belum ada orang, saya nyalain. Saya mau ngadu nyali, mau nyoba nyali. Saya ke kamar toilet, ke tempat wudhu. Wudhu saya, ini saya diusap ke atas nih. Gak mau turun lagi rambut saya. Jadi takut wajar, tapi mindset tetap lu bukan mayit. Lu bukan mayit yang kembali ke dunia yang menggoda saya. Lu Korin gitu. Nggak apa-apa, takut mah wajar aja. Manusia takut kepada jin wajar aja. Yang penting mindsetnya jangan berubah. Gitu. Oke? Nah. Saya mau tambah dulu sedikit tentang nguburin ya. Nyolatin. Nah, nyolatin. Nyolatin. Sekarang digotong dari rumah ke masjid, dari masjid ke kuburan, itu posisinya sama. Posisinya sama, yaitu kepala di depan. Kepala di depan. Nah, kalau posisi di masjid untuk disolatin sama, tapi jangan kaget kalau ada yang beda. Pernah dapat nggak? Sering ya. Itu mazhab Jubairomi namanya. Kalau mazhab yang asli gini, mayit tetap kepalanya sebelah sini, yang beda posisi imam. Kalau mayit laki-laki, imam posisinya lurus kepala, kalau perempuan lurus perut gitu. Kalau mazhab beliau, kalau mayit perempuan malah bener, tapi mindsetnya salah. Mazhab beliau itu kalau mayit perempuan, kepala ada di samping kiri imam, posisinya benar tapi mindsetnya salah. Sebab posisi kepala mayit. Kalau mindset yang benar adalah posisi imam ada di perut. Nah, tapi dua-duanya benar. Kalau mayitnya perempuan, yang sulit adalah ketika mayitnya laki-laki, kata dia imam tetap di tengah,
kepala mayit ada sebelah kanan, sebelah kiri imam, maka kepalanya sebelah sono. Iya, kepalanya sono, selatan. Gitu. Nah ini jangan aneh aja kalau Bapak dapatkan. Yang saya sedih, yang saya dapatkan itu teman dan sekaligus murid saya, mahasiswa saya yang meninggal, yang nyolatin banyak. Kata kita, kapan disolatkan? Kami lagi menunggu Maha Guru. Beliau OTW. Oke, pas datang lihat mayitnya begini, ngomel-ngomel tuh Maha Gurunya. Salah ini. Salah ini katanya. Salah pakai, emang kenapa? Kepalanya sono, dibalik jadi oleh dia. Ayo kita sholatin. Nah jamaah saya itu pada nanya, Pak Ustadz di gimana? Udah, ente mah nggak tanggung jawab, yang tanggung jawab beliau. Saya bilang, jangan ngaji di sini, nanti aja. Jadi yang pendapat yang paling disepakati adalah begini. Ya, yang kedua, ibu-ibu boleh nyolatin. Ibu-ibu boleh nyolatin. Nggak boleh ikut ke makruh, bukan nggak boleh, makruh ikut ke kuburan, tapi nyolatin. Ini mau nyolatin enggak ke kuburan, pakai seragam hitam, selebritis sih gurunya. Iya. Dan yang ketiga, yang bagus dan ini meringankan kepada hadirin, sholat jenazah itu boleh berkali-kali, berombongan-rombongan, nggak mesti satu kali. Orang yang ketinggalan nggak boleh nyolatin, gitu ya. Yang tidak boleh sholat goib. Sholat goib itu kasusnya cuma Raja Najasyi. Kalau sholat goib nggak usah. Kalau misalnya keluarga baru datang udah ketinggalan, sholatin aja. Sholat mayit itu buat sendirian, boleh. Nah yang bagus, jenazah itu buru-buru dimandikan, dikafani, letakkan di masjid. Siapa yang datang nyolatin. Jadi dia nggak berhamburan waktunya. Nggak mesti semua seragam, serempak. Yang lain ketinggalan nggak nyolatin, salah. Gitu. Itunya ya. Nah, yang terakhir, sholat mayit berapa kali takbir? Berapa rakaat? Berapa rakaat? Ada yang pakai sujud ruku. Masa Covid dulu, yang tahu malah makmumnya, imamnya ruku sujud malah dia bingung. Habis takbir pertama baca apa? Alfa. Yang kedua, sholawat apa? Ya, yang lebih sunnah lagi, sholawat Ibrahim yang terakhir. Yang terakhir, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kama sholaita. Nah gitu, mulainya dari situ, yang sunnahnya di situ. Bukan berarti nggak boleh dari awal, gitu ya. Nah, kemudian setelah takbir ketiga baca apa? Hah? Baca apa? Doanya apa? Nah, itu yang kurang. Kalau Nabi memperbanyak doa setelah takbir ketiga, bukan Allahumma gfirlahu saja. Allahumma jal qabrahu, Allahumma agsilhu bil ma'i wassalji wal barodi, wabadil lahu
ya daron khairan min darihi wa zaujan min khairi zaujihi gitu. Itu setelah takbir ketiga. Kalau kita mah seakan-akan cuma Allah maghfir lahu. Setelah takbir keempat berapa apa? Nah, setelah takbir keempat boleh tidak baca doa karena dikumpulin takbir ketiga. Boleh baca doa, doanya khusus. Allahumma la tahrimna. Nah, gitu. Terus salam. Berapa kali? Ada pendapat cukup 1 kali. Tapi kanan kiri boleh. Begitu. Ini ilmunya. Makanya kalau kita sholat di Masjid Haram, as-salatu 'alal janaiz. Itu al-janaiz itu jenazahnya banyak. Langsung Allahu Akbar. Nah, imamnya nggak nyebutin tuh. Pokoknya kita nyolatin mayit itu, saya menyolatin mayit yang ini, nggak usah disebut nama. Makmum, udah saya niat sholat mayit seperti yang disolatkan imam, udah. Nggak usah nanya, Pak namanya sebutin, nggak usah. Ingat juga kagak banyak mayitnya. Gitu. Nah, takbir pertama Al-Fatihah, terus sholawat, doanya kumpulin. Begitu takbir keempat, dengerin nih, coba dengerin nih. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Kan gitu kan sering kan? Kenapa? Karena setelah takbir keempat itu di satu mazhab boleh tidak usah baca doa lagi. Doanya dikumpulin pada waktu sholat takbir ketiga. Terus ini sunnahnya nih, tapi terserah pelaksanaannya. Sering dengar nggak? Kaifa tasyhaduna ala hadzal mayit fid dunya khair? Jawabannya itu kita disuruh bersaksi loh. Ya Allah, kita disuruh bersaksi. Bagaimana Anda bersaksi tentang mayit ini di dunia baik enggak? Bapak jawab baik aja, enak aja. Apalagi kalau kita lagi namu, di situ ada jenazah kita ikut, jangan khair aja, tahu juga kagak. Disuruh bersaksi loh. Ya. Hadisnya begini nih, antum syuhadaullah fid dunya. Kalian itu jadi saksi Allah di dunia. Bagaimana kesaksiannya? Kesaksiannya bukan khair. Ada jenazah nih, kita tahu dia orang soleh, semua orang mengatakan dia orang soleh, itu kesaksiannya, nggak usah diucapin. Ini imamnya juga salah sih, nanya khair, imamnya salah nanya, jamaahnya juga nggak tahu, khair aja. Padahal itu nanti hancur bagi kita itu. Ente bersaksi orang ini baik gimana? Sebaiknya kalau imamnya salah begitu, kaifa tasyaduna ala hadzal mayit fid dunya khair? Jawabannya gini, mudah-mudahan khair. Itu namanya doain, bukan bersaksi. Khair insyaallah, gitu. Jangan khair doang. Insyaallah, mudah-mudahan khair, gitu. Gimana Ibu? Nggak kedengaran? Kasih mic dong. Iya, nggak kedengaran Bu. Ya, majuan dikit. Monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu.
Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dihindari ya dari ini. Dalilnya tidak akan masuk surga dan tidak akan pernah masuk surga. Ya. Dan tidak akan pernah mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari perjalanan 500 tahun. Berarti jauh banget ke surga dia. Selamanya. Di neraka selamanya. Nah, tetapi fikih Islam mengatakan ya bahwa mengurus jenazah, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan di pemakaman orang muslim itu adalah tetap wajib bagi kita. Tetap wajib bagi kita. Permasalahan dia di kuburan itu bagaimana, itu urusannya dia di kuburan. Tapi kita tetap wajib. Tapi fardunya fardu kifayah. Gitu. Seorang ustadz nanya subuh-subuh, ya, jari qatala nafsahu, tetangga saya bunuh diri. Famadza asna'u, apa yang saya lakukan? Saya bilang, Ustadz bikin acara di luar aja deh. Ya, biar yang mengurusnya menyolatkan, memandikan, menyolatkan, mengkafani, udah keluarga dan kerabat terdekat aja biarin. Pasti diurus. Sebab apa? Doa kita nggak ada. Doa kita cuma memenuhi kewajiban aja, nggak ngaruh sama dia. Nggak ngaruh. Jadi Allah maghfir lahu itu kewajiban kita, tapi bagi dia nggak ngaruh. Iya, kita buat acara aja deh. Ketika dia datang, bosan, tolong bisa bantu menyolatkan saya, ada acara di luar, begitu. Jadi tetap kewajibannya, Bu ya. Jadi orang yang, mohon maaf, nauzubillah, orang yang mati di atas perut wanita, lagi berzina, lagi mabuk, tetap kewajiban. Makanya jadi RT RW berat. Jadi ustadz mah bisa ngabur, yang begitu mah. Kalau RT RW mah warganya. Cukup untuk menyolatkan? Ya silakan, kasih. Rada majuan Bu. Iya, oke. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk menyolatkan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berasnya. Ya. Karena saya sakit gula ya. Saya juga. Habis kakinya tinggal kerangkanya. Ya. Terus itu saya mandikan gitu kan, tapi nggak tahu ya namanya udah brokan gitu. Terus kita mandikan itu kan tambah. Ada tinggal apa gitu maksudnya. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum memandikan jenazah sama dengan mandi orang yang hidup. Kalau pakai air itu madarat, maka boleh ditayamumin di bagian yang lukanya parah itu. Apalagi diabetes basah itu kalau kena air makin parah. Nah, jadi ditayamumin di situnya. Ya Bu ya. Nah, terus kalau ada bagian-bagian tubuh yang terlepas, ikutkan aja di kain kapan. Ikutkan di kain kapan sedapat mungkin posisinya, urutan anggota tubuhnya. Kalau tangan ya di sini, di mana dia ininya, berarti kaki ada dekat kakinya gitu. Ikutkan di kain kapan. Oke, waktunya sampai nomor 6. Ini sekarang berapa? Ada sedikit lagi. Menguburkan. Gimana? Menguburkan dulu. Gimana?
Ya, ah, ah, iya, iya. Kepala itu di sisi timur. Nah, sikap kita di masyarakat, apakah harus meluruskan kebiasaan yang ada pada kita yang tidak anut? Ah, Dia memaksakan agar kepala di sisi timur dengan alasan menghadap kiblat. Mohon penjelasannya sehingga coba, Bang, kepalanya sodo, Bang. Nah, kalau kepalanya gini, sunnah sholat jenazah itu imam ada di sini. Berarti ke sini dong. Ya, kan sunnahnya imam itu lurus dengan kepala di sebelah kiri jenazah. Ini kan kiri kan? Ini. Itu berarti mazhab itu udah, oke. Ya. Jadi artinya si imam saja udah nggak ngiblat gitu. Jadi nguburkan jenazah, menyolatkan jenazah posisinya sama dengan tidur sunnahnya kita meletakkan itu. Tidur itu sunnahnya adalah miring ke kanan ngadap kiblat. Cuma jenazah kan nggak bisa dimiringin sendiri dia kan, ketika disolatkan harus begini. Tapi di kuburan itu jelas miring ke kanan ngadap kiblat. Oke. Ini nguburin ada ini nih, ada beberapa catatan nih. Tolong jangan ini dulu, jangan di-cut dulu. Ya, nguburin. Oke, satu nguburin ya. Oke. Menguburkan jenazah. Lihat ini ya. Pertama, harus di pemakaman muslim. Sebentar ya. Masukkan jenazah ke dalam lubang kubur dari arah kaki. Pak, misalnya ini kuburan. Kalau jenazah di sini, apalagi orang meninggalnya tuh gemuk, ini kita payah nuruninnya. Coba kalau di arah sini. Ayo, Bapak yang ini. Nah, posisinya kayak tadi, terlentang. Ya. Kalau dari arah sini, itu bisa kiri kanan, Pak. Yang gotongnya dari arah ini kuburan. Ya kan? Ini kuburan. Si mayat letakkan di sini. Kalau dari sini, gotongnya bisa kiri kanan. Bisa 6, bisa 8. Benar? Terus disambut oleh yang di dalam. Mantep. Gitu caranya. Kalau di sini, waduh. Oke? Apanya? Nah, ini dia yang jadi masalah. Jadi, mohon maaf Pak, itu bab kuburan itu terjadinya ketika Rasulullah hijrah. Dan kita jarang sampai kepada bab kuburan ngaji ini. Udah, nanti aja lah. Oke, sebentar dulu. Ya, letakkan jenazah dengan membaca Bismillahi ala millati Rasulillah. Boleh membuka tali pocong, tali itu. Tapi buka. Tapi nggak usah dibetot, biarkan aja pada tempatnya. Dibuka talinya aja. Dibuka ini iketannya aja. Udah. Ya. Boleh juga tidak, jangan ini jangan dipakai. Pokoknya buka tapi jangan dibetot di ini. Jangan. Oke. Tidurkan jenazah menghadap ke arah kiblat, miring ke kanan. Pak, yang sering ini jenazah
kurang bagus posisi tidurnya. Kalau terlalu begini, dengerin dulu caranya gimana. Tarik ke sini, jadi biar ada gini. Ini kadang-kadang bergetar sih saya ini, Mas, dengerin. Ini jenazah yang diangkat, ini badannya yang bawah, angkat ke timur. Nanti begini. Ini mah nggak bisa. Ini badannya yang kurang ke timur. Nah, oke. Ini praktek di lapangan banyak nih. Nah, dengerin ini. Tanah yang bulat, yang 3, yang 7. Itu nggak ada. Yang ada, bila khawatir jenazah terbalik, maka apa? Boleh diganjal dengan tanah atau batu. Jumlahnya nggak mesti 7. Yang penting aman tidak terbalik. Ini harus 7, dirapiin. Letaknya di sini 2 sih. Aduh, subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Oke, ini tradisi, makanya saya bilang saya akan utarakan ini syariatnya dulu dah ya. Nanti Bapak bisa beradaptasi atau ini, pokoknya mah gitu. Yang penting tahu syariatnya, oke? Nah, ketinggian kuburan, di atas kuburannya itu tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Ya, oke. Letakkan batu sebagai tanda kubur. Nisan itu nggak ada batu. Kalau sekarang hebel, Pak. Hebel. Nggak ada nama. Nggak ada nama. Izinkan saya browsing sebentar. Kuburan cucunya Mu'adz bin Jabal, cucunya sahabat Nabi. Dengerin nih, adanya di Barus. Ya. Ibu bapak ini, atau saya di sini aja. Bentar, di laptop aja saya tampilkan. Ya, di Google aja. Nah, Sirot kakak Cece. Belum masuk dia. Ah, udah connecting. Mestinya sudah masuk ini. Nah, nih lihat nih. Nanti mudah-mudahan kita ke sana nih ya. Ini cucunya sahabat nih, lihat makamnya. Ini makam ini panjangnya 8 meter. Bu. Ini mayat panjangnya 8 meter. Ini namanya nama sahabat ini. Namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal, ini cucunya sahabat ini, datang ke Barus. Barus itu di Medan, Tapanuli Selatan. Bukan, tapi ini dia nawaitunya mau nyusul Fatahillah. Fatahillah di mana, Pak? Cirebon. Kata mertuanya. Bapak mertua, mahadzal moya, ini mahadzal ma, ini air apa? Ini Cirebon. Ini adalah air kuah Rebon. Dia nggak bisa bilang Cirebon, dia bilang. Nah, mau nyusul ke Cirebon, disasarin oleh Allah. Dia berlabuhnya di Barus. Dia berdakwah di sana, alhamdulillah Tapanuli Selatan banyak muslimnya.
Subhanallah. Tuh lihat tuh. Nih, nisannya nih. Nih nisannya, nggak ada nama aslinya. Ini dibangunin tuh. Nah, lihat tuh kuburan yang nggak dibangun tuh. Aslinya begini. Kuburan kita mau dibangun, ada namanya, tanggal lahirnya juga ada. Masya Allah. Oke, lanjut. Bila selesai pulang ke rumah masing-masing supaya tidak merepotkan keluarga yang sedang berduka kecuali keluarga sanak famili. Takziah disunahkan selama 3 hari. Mendoakan mayit tidak terbatas waktu dan tempat, anywhere, anytime. Dalam tanda petik. Jadi mendoakan mayit itu jangan hanya 1 sampai 7 hari. Ya, 40 di Jakarta tambah lagi 15 hari berkatnya ketupat. Padahal Rasulullah nggak pernah bikin ketupat. Rasulullah itu nggak ada kelapanya. Ya, ini pengetahuan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, bisa disampaikan kepada keluarga supaya keluarga kita muslimin muslimat ini diurus secara sah, secara Islam. Jangan neko-neko. Kemarin saya menguburkan mantu dari jamaah saya. Ketika kita repot-repot di pemakaman, ada ibu-ibu bawa bungkusan segede gini nih. Pas dibuka isinya telur asin. Kasih sama mayitnya. Terus ada lagi ininya kacang hijau, disuruh ditaburin di situ di depan mayit. Ya Allah, Rabbi. Banyak sekali adat istiadat di kita itu. Ya. Nah, kita resapi ini dulu, laksanakan ini dulu. Adat ada yang tidak jadi masalah, ada yang bermasalah. Ya. Adat ada yang tidak bermasalah, seperti kapas nggak jadi masalah. Ya. Benar nggak? Kopi nggak jadi masalah. Itu untuk menghilangkan bau saja. Gitu. Ada yang bermasalah. Ya, ada yang bermasalah. Ya, silakan. Terakhir ya. Terakhir. Ini pertanyaan terakhir maksudnya. Udah habis. Yang pertama terkait dengan buku tadi. Ada yang setelah dimilihkan dan itu lebih benar-benar di azan dan iqamatan. Iya. Satu. Yang kedua setelah selesai kemudian dikasih kembang gitu ya. Kembang. Nah, itu kan pertama. Itu sebenarnya saya bukan tahu. Iya. Yang kedua terkait dengan masalah mandikan tadi Pak. Saya pernah itu mandikan dari pihak keluarga, kebetulan yang meninggal adalah suami. Gitu. Dari pihak istrinya dan anak-anak yang perempuan ingin ikut kuliah melanjutkan. Itu sebenarnya boleh atau tidak? Oke. Terus yang ketiga, setelah dikafankan, kemudian keluarganya kan masih ada yang belum datang. Iya. Masih dibuka kepalanya gitu. Nah, terus istrinya izin, boleh nggak saya mencium suami saya? Saya bilang, nggak boleh bakal. Oke. Yang ketiga tadi apa tuh? Azan. Iya. Azan tidak ada Pak. Azan tidak ada. Ya. Terus tadi sholat, setelah sholat hendaknya jangan ada doa lagi. Doa-doa setelah beres di kuburan, doa terakhir ketika mau ditinggalkan, itu ada. Nah, perkara ini membatalkan wudhu, ya, suami dengan istri, ya. Ada lagi yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana bisa diwudukan? Kan setiap kali ini udah batal wudhunya, gitu kan? Nah, saya bilang wudhu itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Dan ketika mandi itu sunnahnya diwudukan, berwudu.
Nah, kesananya itu nggak jadi masalah mau batal mau enggak. Jenazah dikafani dan disolatkan, dikuburkan tidak wajib punya wudhu. Udah meninggal, ya, gitu ya. Jangan dimasalahin. Gitu. Pokoknya sunnahnya ketika mandi dimandikan berwudhu. Ya, ibu punya mazhab begini batal, itu mah lain soal, terserah. Yang penting memandikannya menjalankan syariat. Dan wudhu itu tidak merupakan syarat dan wajib. Kalau kata ibu batal juga nggak apa-apa, biarin aja. Tidak merusak hukum Islam pemandian. Ya, menyolatkan, menguburkan. Dicium, saya bilang jenazah yang saya cium ada 3. Yang satu saya memang sudah bernazar. Kalau bapak meninggal dan belian berduluan bapak dan saya ada di lokasi terdekat, insya Allah saya yang mandikan, mengkafani. Ternyata yang punya nazar itu bukan hanya saya, 4 orang, saking solehnya tuh orang. Jadi ketika datang, masya Allah. Itu ada 3 orang ustadz lagi yang bernazar. Ya Allah subhanallah. Itu jenazahnya wangi. Emang orangnya putih, ganteng, lebih cemerlang lagi. Saya cium. Kalau ibu saya, masya Allah. Dia tersenyum. Tersenyum. Dia itu badannya gemuk. Tahu nggak? Detik-detik terakhir mau meninggal, itu dikempeskan oleh Allah. Kempes. Ketika diurut gak ada kotoran sama sekali, alhamdulillah. Tersenyum. Waktu mandi kamu tersenyum lah gitu. Senyum lagi dia, tambah senyum lagi Pak. Kayak orang hidup, masya Allah. Nah itu boleh. Yang pertama apa tadi pertanyaannya? Azan udah. Jadi kalau kembang asal jangan dikultuskan saja. Rasulullah juga pernah nyiram kuburan, kemudian nanam situ pakai daun atau pelepah korma atau apa dan lain-lain. Ya, itu di kuburan ada. Jangan terlalu dikultuskan, jangan terlalu dijadikan ini. Di Indonesia mah kan ada tukang kembang segala macam di pemakaman. Bahkan ada yang memimpin doa, ada yang waduh itu barisan. Biasanya untuk setelah dikuburkan ada yang talqin gitu. Talqin ada. Cuma talqinnya fal yakum ahadukum inda roksi kubri akhihi, di atas kuburan. Talqin itu ada. Nah, dia berdirinya pas di kepala, bagian kepala kuburan menghadap kiblat. Jadi harus ada orang yang paling bagus pemahamannya dalam keluarga itu atau ustadz yang diminta mimpin talqin. Talqinnya itu lafadznya begini, yang ini. Ya fulan bin fulana. Wahai seorang namanya ini binti ibunya kalau meninggal, bukan bin bapaknya. Ya fulan bin fulana, wahai Pak Muhammad bin Hindun atau siapa, bin Aisyah. Nah, perlu diketahui kalau bahasa kitanya perlu diketahui Anda di sini itu Anda berdasarkan syahadat syariat Allah. Tetaplah hati Anda di atas syariat Allah, akidah la ilaha illallah. Itu maknanya. Iya. Ente tetap tuh dalam pendirian itu. Kemudian didoain. Talqinnya begitu. Oke, doain. Oke, sudah ya Pak ya, Bapak dan Ibu? Saya bilang kan lebih baik meninggal itu di pangkuan istri. Dan kalau bisa yang memandikan kita itu istri kita. Bebas, gak usah pakai kain alas segala macem.
Sebentar, kalau anak masalahnya aurat itu kepada anak juga berlaku, tapi kepada istri mah enggak. Cuma masalahnya kuatnya ngebulak-balik bapak, badannya gede kan gitu. Dan istri yang lebih bagus itu dimandikan oleh suaminya. Kalau istri kepada suami barangkali sangat bisa ya. Itu malah itu bagus. Nah, kalau masalahnya itu kalau dia tidak bisa nanganin sendiri, harus ditemenin. Jenazahnya laki-laki, yang mandiin perempuan. Ini kalau ditemenin oleh perempuan, ini yang dimandikan laki-laki. Kalau yang nemeninnya laki-laki, ini istrinya perempuan. Jadi masalah. Gitu. Kalau bagus mah kalau bisa suami meninggal dimandikan oleh istri. Istri meninggal dimandikan oleh suami. Tapi kalau berat harus butuh bantuan, itu yang sulit. Maka harus sejenis yang terlibat harus sejenis dengan si mayit. Gitu. Menyaksikan dulu ya, Ustaz. Menyaksikan apa? Ketika suami meninggal, istrinya Menyaksikan boleh. Jalan dari jauh boleh. Anak yang sejenis dengan dibantu oleh anak nggak bisa. Aurat ini itu berlaku untuk semua orang kecuali suami atau istrinya. Kalau aurat yang pusat ini nggak bisa, Pak, nggak bisa aurat, gitu ya. Maka kalau tidak bisa ditangani oleh sendiri, oleh suami atau oleh istri, maka lebih baik orang yang sejenis dengan si mayit. Jangan suami atau istri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu dapat update video-video bermanfaat dari kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam.